Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah sahabat kuliah baca kitab syariah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian nahwu saraf kita dalam program kuliah baca kitab syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kata yang tidak berubah. Kita masih membahas kata yang tidak berubah. Kita akan fokuskan 3 tema. Yang pertama istifham atau pertanyaan, yang kedua isim mausul, dan yang ketiga adalah isim isyarah. Baik, yang pertama adalah istifham. Istifham adalah isim yang menunjukkan pertanyaan. Jadi isim istifham, pertanyaan, semua pertanyaan di dalam bahasa Arab dirangkum dalam tema istifhamun atau pertanyaan. Contohnya kata hal tafhamul Quran, apakah kamu faham Al-Quran? Jadi kata hal ini menanyakan apakah, artinya adalah apakah, jawabannya na'am atau tidak, na'am au la, na'am afhamul Quran, kalau tidak la afhamul Quran. Nah, tentunya dalam istifham, dalam pembahasan ini minimal ada 9 isim, isim istifham atau adawatul istifham yang perlu kita fahami, kita kuasai setiap katanya, sehingga nanti setiap kita mendapatkan kata ini dalam sebuah teks, kita sudah langsung memahaminya. Yang pertama adalah a ini artinya apakah, seperti halnya hal, menanyakan antara dua hal. Contohnya ataqra'ul Quran amil hadis, apakah kamu membaca Al-Quran atau hadis. Yang kedua hal, menanyakan mengenai isi sebuah statement, sebuah kalimat. Contohnya hal tafhamul Quran, apakah kamu memahami Al-Quran. Yang ketiga man, artinya siapa, digunakan untuk menanyakan manusia, khusus manusia. Man ya'malus sholihat, siapakah yang mengamalkan amal soleh. Yang keempat adalah ma, artinya apa, digunakan untuk menanyakan selain manusia. Kalau man untuk manusia, kalau ma bukan untuk manusia. Contohnya mal adiyat, apakah kuda perang itu, bukan manusia. Yang kelima mata ini artinya kapan, menanyakan tentang waktu. Contohnya man yab'atsullahul insan, siapakah yang membangkitkan manusia. Kemudian yang keenam aina, artinya di mana, menanyakan tempat. Aina Allah, di manakah Allah. Ini pembahasan yang sekarang lagi viral nih. Yang ketujuh adalah kaifa, bagaimana, menanyakan tentang keadaan. Kaifa yab'atsullahul insan, bagaimana Allah membangkitkan manusia. Yang kedelapan kam, menanyakan berapa, bilangan. Kam sanatan yaskunul insanu fid dunya, berapa tahunkah manusia tinggal di dunia ini. Tentunya hanya sebentar. Kemudian yang kesembilan ayu, artinya yang mana, menanyakan satu dari dua atau banyak hal. Ini contohnya ayu amalin yuhibbuhullah, amal apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal 9 adat ini, 9 kata ini kita kuasai artinya, dan kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain, makna dan fungsinya. Berikutnya, tema berikutnya adalah isim mausul, ismul mausuli, isim mausul atau kata sambung yang artinya yang. Kata sambung ini fungsinya adalah menyambungkan antara pokok kalimat dan anak kalimatnya. Ini contohnya alladzi artinya yang, untuk laki-laki tunggal. Al-mu'minu alladzi yaqra'ul Qur'ana, seorang mukmin
yang membaca Al-Quran Al-Karim. Al-mu'minu, seorang mukmin, satu orang. Makanya isim mausulnya menggunakan alladzi, yang yaqra'u, membaca Al-Quran. Ada isim mausul, ya, klasifikasi isim mausul ini menjadi dua. Yang pertama adalah khusus dan yang kedua adalah umum. Yang khusus ini adalah isim mausul yang dibedakan setiap, ya, bentuknya, bentuk isimnya, mufrad, mutsanna dan jamak, ya, laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, mufradnya atau bentuk satunya menggunakan alladzi, mutsannanya menggunakan alladzani dan jamaknya menggunakan alladzina. Untuk perempuan, ya, mufradnya atau bentuk tunggalnya menggunakan allati, kemudian bentuk gandanya menggunakan allatani, kemudian bentuk jamaknya menggunakan allati atau allai. Sementara yang umum, ya, ini tidak dibedakan antara, ya, laki-laki maupun perempuan. Hanya dibedakan antara manusia dan bukan manusia. Yang manusia menggunakan kata man dan yang bukan manusia menggunakan kata ma. Ya, contohnya faza man tahharo, telah sukses orang yang mensucikan diri, ya, dia laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, fazat man tahharat, ya, telah sukses perempuan yang mensucikan diri. Kemudian fazu man tahharu, mereka telah sukses bagi yang mensucikan diri. Jadi tidak dibedakan antara mufrad, mutsanna maupun jamak, laki dan perempuan, semuanya menggunakan man. Yang penting dia manusia. Ya, man tahhara, dia laki-laki satu, man tahharat, ya, perempuan satu, man tahharu, mereka, ya. Jadi semuanya menggunakan man. Yang kedua ma. Jadi setiap, ya, yang bukan manusia atau ghairu akil maka menggunakan ma. Contohnya sami'a ma qala, dia mendengar apa yang dia laki-laki katakan. Dia laki-laki katakan, tetap menggunakan ma. Sami'a ma qalat, dia mendengar apa yang perempuan itu katakan. Kemudian yang ketiga sami'a ma qalu, ya, dia mendengar apa yang mereka katakan, ya. Ma qala, ma qalat, ma qalu, semuanya menggunakan ma, ya. Intinya adalah yang bukan manusia menggunakan ma. Ini adalah isim mausul yang umum atau al-am. Jadi isim mausul ini kita ulang-ulang, kita fahami dan kita bedakan, ya, makna dan fungsinya, sehingga nanti ketika kita mendapatkan dalam sebuah teks, ya, kita sudah memahaminya dan tidak tertukar, ya. Kemudian yang tema yang ketiga adalah ismul isyarah, isim isyarah. Ya, isim isyarah adalah, ya, isim yang khusus untuk, ya, menunjuk sesuatu. Ya, dalam bahasa Arab ada pembahasan khusus yaitu ismul isyarah. Contohnya kalimah hada. Kata hada ini fungsinya adalah ismul isyarah, menunjukkan, ya, menunjukkan sesuatu. Hada al-Qur'anu karimun. Al-Qur'an ini adalah mulia. Hada al-Qur'anu karimun. Yang ditunjuk adalah Al-Qur'an ini. Ya, hada al-Qur'an. Dalam bahasa Arab isim isyarah ini ada beberapa klasifikasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah isim isyarah untuk dekat, yang kedua isim isyarah untuk jauh. Masing-masing diklasifikasikan, ya, pada mudzakkar atau laki-laki dan muannas atau perempuan. Nah, masing-masing laki-laki dan perempuan ini, ya, diklasifikasikan pada bentuk satu, yang kedua bentuk ganda, dan yang ketiga bentuk jamak. Yang bentuk satu menggunakan hadza, ya, ini tunggal laki-laki. Hadzani untuk ganda, ini untuk ganda laki-laki. Haulai, ini untuk jamak laki-laki. Nah, yang perempuan menggunakan hadhi, ya, ini untuk perempuan tunggal. Hatani, ini untuk perempuan ganda. Haulai, ini untuk perempuan jamak. Ya. Kemudian yang kedua adalah kata tunjuk
jauh ya, sama diklasifikasikan laki dan perempuan ya, 1, 2 dan 3. Yang satu menggunakan zalika itu untuk tunggal, zanika itu untuk ganda, ulaika itu untuk jamak. Kemudian yang perempuan menggunakan tilka artinya itu untuk perempuan, tanika itu untuk perempuan ganda, ulaika itu untuk jamak perempuan. Ya, ini adalah isim isyarah. Kita ulang-ulang, kita hafalkan sehingga ya kita menguasainya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam proses pembelajaran ini. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, janganlah Engkau sulitkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.